What's up, school fans? Welcome back to Time Out. And as a leader on this team, you guys are up 3-1 now. What's the message going back to LA to the team, from you to the team? I told them it's going to be the toughest game that we played all season, all series, because everybody's going to be against us. It's going to be 300,000 people, and then the Timberwolves, 12 players plus the coaches and the organization that travels, a couple people from the organization that travel with us, and then that's how it's going to be. So back against the wall in enemy territory, and these are the moments that we should live for. Going on the road, trying to close the team out. It's going to be tough, but it's going to be a tough atmosphere, but it should be fun, If you like competing at the highest level, I told them it should be fun. You should be ready. Get your rest and be ready to go. Yo, what up Time Out gang? Astaga Lakers in 5 beneran guys, tapi beneran kalah. Aduh, kok bisa ya berubah jadi Lakers lagi hari ini. Dan Lakers one game away from elimination setelah tadi kalah lagi di game keempat dari Minnesota Timberwolves. Dan Pistons juga sayang banget sih. Tadi Pistons juga ada chance banget untuk bisa mengambil game keempat, tapi kembali kena sama Jalen Brunson dan juga Karl-Anthony Towns, dan juga mereka one game away from elimination as well. And hari ini sedih banget sih, Damian Lillard tadi non-contact injury dan sepertinya akan terkena cedera Achilles. So itu adalah topik-topik yang kita akan bahas di kelas Time Out hari ini. And once again, thank you so much guys for always supporting Time Out. Jangan lupa kasih like-nya, please nonton secara full juga. And kalau mau lebih baik lagi sama gue, if you love Time Out, klik join guys, klik join, daftar jadi member. Itu akan sangat membantu sekali untuk channel ini bisa ada selalu di YouTube. So once again, thank you so much. So now langsung aja lah kita masuk untuk membahas tentang The Lakers. Wajib minum beras, wajib banget minum karena Lakers hari ini, astaga, kayak udah kelar sih guys. Kayak udah kelar ini Lakers tadi kalah tipis lagi 116-113 dari Minnesota Timberwolves, dan karena ini mereka tertinggal 3-1 in this best of 7 series. Satu kekalahan lagi menuju liburan ke Cancun guys. Lakers in 5 sekarang ini punya a whole new meaning. Gak kebayang sih gue udah punya Luka Doncic, tapi Lakers tetap bisa berubah menjadi Lakers. Padahal tadi di kuarter keempat tuh sempat unggul 12 poin loh guys. Gue gak tahu kenapa Lakers itu punya hobi selalu untuk kena comeback sih. Hobi itu yang lain gitu, hobi itu menang, hobi itu bantai. Ini kok hobi sukanya kena comeback di fourth quarter ya guys. Seperti biasalah tadi di clutch time mereka kendor lagi ya karena habis bensin, capek banget sih. Tadi katanya pas halftime itu tiba-tiba JJ Redick, gue nggak tahu tuh dapat inspirasi dari mana, dapat suara-suara dari mana. Tiba-tiba bilang gue nggak akan ganti 5 pemain gue di babak kedua. The change of the lineup to start the second half and went with those guys the whole way through. Was that the plan from the start, and how did you kind of manage what you were going to do? No, it wasn't planned, but we just made the decision at halftime. Like, what are you thinking, bro? JJ Redick, what are you thinking, JJ Redick? First of all, LeBron James is 40 years old. Second of all, Luka Doncic baru sembuh diare. And Lakers cuma punya break itu 1 hari doang kemarin. Aduh. Siapapun yang ngasih ide itu kepada JJ Redick ataupun juga kalau JJ Redick, mendingan dipecat aja dah. Karena ya susah lah pastinya lo melawan tim yang kayak Minnesota yang masih young, mereka juga punya depth yang cukup banyak. Untuk memasakkan superstar lo bermain 24 menit in the second half, that is just tough man. Dan sebelum kita bahas itu lagi, tadi baik banget ya kejadiannya. In the last 90 seconds itu benar action pack banget sih. Dari si Dorian Finney-Smith nembak 3 point masuk, lalu juga ada si Jaden McDaniels 3-point play, Nasri juga ada big shot, Dante, ada LeBron ngeblock Dante, block by James, lalu ada LeBron James yang turnover, lalu juga ada Luka nginjek kakinya Jaden McDaniels nggak di call, dan of course yang terakhir
yang probably the biggest call di game kali ini adalah ya saat si LeBron kelihatannya seperti nge-strip bolanya Anthony Edwards, lalu di challenge. Itu gue nggak tahu sih, kayaknya nge-call timeout kayak Lakers ya. Tapi akhirnya di challenge sama si Timberwolves, tapi Lakers hilang timeout. I don't know how it works. Tapi emang kalau dari angle yang atas ya, kamera atas tuh memang kelihatan LeBron mukul tangannya Ant-Man sih. Tapi I'm asking for a friend. That play happens all the time. You know, hand is part of the ball. That's what they say. And, I feel like the hand was a part of that ball. I was able to get his hand on top of the ball stripped down and out on him. So, seen that play over and over before, but it is what it is. I'm asking for a friend. Kalau lu challenge-nya bola out, apakah itu bisa menjadi foul? Itu yang gue penasaran sih. Itu gue penasaran banget, because I really don't know. Honestly, gue nggak ngerti peraturan untuk review. Jadi kalau ada yang tahu, please komen di bawah. Tapi setahu gue sih harusnya cuma bisa pilih bola siapa aja sih. Nggak bisa ganti jadi foul sih. Tapi that's what I'm thinking. Tapi in the fourth quarter, of course, like I said tadi, setelah si LeBron sama Luka itu main 24 menit tanpa istirahat, di 5 menit terakhir tidak ada yang poin guys, scoreless. LeBron and Luka beda banget sama si Ant-Man. Ant-Man tadi di kuarter ketiga sempat duduk istirahat satu-satu karena memang temennya Dante, Naz Reid, Jaden tuh semua produce ya. Jadi tadi di kuarter keempat tadi kalau nggak salah ada satu stretch di mana si Anthony Edwards itu sempat mencetak 11 poin guys. 11 poin. Dan gue tuh juga suka ya, walaupun dia udah nyetak 11 poin gitu, tapi terakhir juga dia nggak maksain gitu. Dia nggak main hero ball sih. Jadi dia tetap mau bagi bolanya kepada teman-temannya juga sih. Jadi gue tadi juga nemu perbandingan statsnya Luka dan juga Ant-Man di game ketiga dan game keempat untuk 12 menit terakhir. Luka nggak bisa nge-score man di final 4 minutes back-to-back game. Berat sih kalau untuk Lakers kalau Luka nggak bisa take over the game in clutch time menurut gue. Luka juga cuma 1 assist total kalau nggak salah di kuarter keempat di series ini. Ant-Man jelas lebih jauh bagus percentage nembaknya di kuarter keempat daripada Luka. So right now Ant-Man is outperforming Luka Doncic, and Ant-Man menurut gue is the best player in this series. Kenapa Ant-Man bisa begini? Karena itu bisa dapat istirahat sekali lagi. Ant-Man hari ini tapi luar biasa sih penampilannya. Dia selesai dengan 43 poin, 9 rebounds dan juga 6 assists. Dan kelihatannya Ant-Man tuh udah mature banget. Gue seneng gitu ngeliat Ant-Man sekarang ini, dimana dia tuh di interview post game, lalu juga di video-video Instagramnya si Minnesota tuh dia selalu kasih kredit ke temen-temennya gitu loh. Kasih kredit semua ke temen-temennya, dan menurut gue ini juga membantu banget untuk chemistry-nya si Minnesota Timberwolves. Setelah itu Julius Randle, man, from a playoff choker to a playoff performer this season bersama Minnesota Timberwolves, another huge performance. Si Julius Randle hari ini dengan 25 points. Dia juga masih main bully ball. Gue asli nggak tega banget ngeliat Jackson Hayes didorong-dorong sama dia sampai jatuh ke lantai tadi pas dia ngepoin. Mau jaga LeBron juga nggak ngaruh sih. Ya mau jaga LeBron sama dia, Rui juga nggak ngaruh, digeser juga sama dia. Emang dia sekuat itu, dan memang Lakers juga punya matchup problem ya untuk menjaga seorang Julius Randle. Dia juga tadi sempat nembak 3 points ingat gue sebelum halftime. So big credit sih kepada Julius Randle yang having a big series juga untuk si Minnesota Timberwolves. Tapi tetap yang punya big series juga adalah Jaden McDaniels. Dia hari ini double-double, 16 poin dan juga 11 rebound. So far selama series ini dia yang memiliki plus minus paling tinggi. Gak ada capeknya cuy. Padahal dia main 40 menit, tapi dia juga harus menjaga pemain yang paling jago dari Lakers. Tapi tetap aja hasilnya kuat banget sih. So Jaden McDaniels, like I said, he is still the biggest factor untuk Minnesota bisa sekarang ini memiliki lead 3-1. Aduh, gimana nih fans Lakers? Bisa lah ya, game 5 masih bisa lah menurut gue lah. At least game by game lah, taking it game by game.
Gue gak kebayang sih sekarang perasaannya Shannon Sharp. Uncle Shannon kayak apa tuh sekarang tuh? Dia kayak ngejinx juga tuh. Dia kayak ngejinx Lakers juga menurut gue. Tapi sorry to break it to you Lakers fans. Tim yang sudah leading 3-1 biasanya akan menang seriesnya sekitar 95,5%. Tapi gila sih kalau skripnya tiba-tiba Lakers in 7 ya. Kalau Lakers in 7 sih skripnya pecah sih. Kayak timeout juga meledak sih kalau bisa Lakers in 7. Karena udah hampir pupus ini harapan kita untuk melihat Warriors Lakers di semifinal. Batal lagi lah, timeout meledak guys. Batal timeout 30.000 views kalau ada kayak gini nih. Aduh, tapi Lakers fans kalau Lakersnya tereliminasi, please masih nonton timeout dong, biar viewsnya timeout tidak drop banget. Jadi gue berharap Lakers fans masih tetap akan menonton timeout setelah ini ya. Sekarang kita akan pindah ke Karl Anthony Towns and Jalen Brunson earn their money today. Dua bintang New York Knicks tadi showed up in the fourth quarter untuk bisa membawa Knicks get an ugly 94-93 win untuk bisa take a 3-1 lead in the series against Detroit Pistons. Detroit sayang banget sih, tadi udah 11 point lead juga tuh. Udah 11 point lead and it slipped again in the fourth quarter. Brunson tadi cedera sebenarnya di kuarter ketiga, tapi di kuarter keempat balik lagi dan jago lagi guys. Gue gak tahu kenapa dia kok balik ke locker room ya, terus balik lagi ke lapangan itu jago banget. Tadi dia sekali hit a tough shot di depannya si Dennis Schroeder off the wrong foot, and then setelah itu dia ISO step back 3 point di depannya Tim Hardaway Jr. Tapi Cat tembakannya lebih susah lagi sih. At the end yang pertama itu yang dia nge-spin depannya Jalen Durant itu udah kayak mau dari belakang ring men, nembaknya itu momentumnya dia susah banget loh. Itu dia spinnya cepet banget. And gerakannya karena mirip-mirip Kobe ya, menurut gue. Dan abis itu dia 3 point man from way out man, just holy shit man. Cat tiba-tiba clutch banget anjir. Dia bilang he's trying to do his best Jalen Brunson impression, karena kita tahu Jalen Brunson baru aja kemarin kan menangin Clutch Player of the Year Award dari NBA. Cat and Jalen Brunson tadi total 23 poin di kuarter keempat saja guys. Dan Knicks juga tadi outscored Pistons 30-22 di kuarter keempat. Jalen Brunson selesai dengan 32 poin, 11 assist, sedangkan Cat tadi 27 poin, 5 dari 7 untuk 3 poinnya. Tapi kayaknya series ini akan menjadi pelajaran yang berharga ya untuk the inexperienced Detroit Pistons. Mereka sebenarnya berkali-kali loh, dari game 1, game 3, game 4 tuh mereka just right there to win the game. Tapi mereka tuh nggak bisa close out the game aja sih. Itu aja problemnya. Tapi yang tadi juga disayangkan ada missed call dari wasit tadi at the end. Dimana harusnya wasit itu nge-call Tim Hardaway di foul sama Josh Hart. Tangannya kelihatan banget Josh Hart tangannya turun ya. Tapi gue nggak tahu kenapa wasitnya depan situ bisa nggak nge-call sih. Sayang banget itu, karena kalau itu di-call harusnya Detroit Pistons easy win. Easy win tadi itu sih menurut gue ya. Kate Cunningham tadi, oh iya sebelum gue lupa, tadi sebenarnya wasit udah mengakui mereka salah sih, ada di last 2 minute reportnya mereka, tapi itu udah gak bisa dirubah lagi hasil pertandingannya. Sangat sayang banget sih. That was a big call sih. It was a big missed call tadi itu dari wasit. Kate Cunningham tadi triple-double, 25 poin, 10 rebound, 10 assist. Tobias Harris juga had 18 points. Just a missed opportunity dari Detroit Pistons untuk bisa tie this series. Ini merupakan kekalahan ke-9 mereka secara beruntun di home mereka ya selama NBA playoff. That's rough. Pacers juga sebentar lagi juga udah bisa clinch seriesnya mereka. Tadi mereka mendominasi Milwaukee Bucks dengan skor 129-103. Seperti biasa, offense Indiana sangat efisien sekali, dan juga semua pemainnya kayaknya kontribusi. Ada 8 pemain lagi yang double digit hari ini, and kayaknya Pacers juga offense itu benar clicking in all cylinders right now. Miles Turner led the way dengan 23 poin and 4 blocks. Lalu juga tadi dia sekali posterize si Giannis, that was pretty nasty. And then Andrew Nembhard 20 poin, and Tyrese dominated the Bucks dengan crazy stat line, 17 poin, 15 assist, dan juga 8 rebound. So I feel like sekarang ini si Indiana Pacers feeling good sih, feeling good, dan pastinya akan mencoba untuk bisa close out the series in Game 5 nanti ini. Bucks tadi kayak nyawanya agak hilang ya pas si Damian Lillard tiba-tiba went down non-contact di kuarter 1. Jadi setelah itu kayak Bucks kayak udah deh, kayak kita nggak akan menang sih hari ini. Tapi memang sangat disayangkan banget sih hal itu terjadi, apalagi kepada seorang Damian Lillard. Kita tahu Damian Lillard baru aja sembuh dari blood clot-nya dalam hanya waktu 3 bulan aja, tapi sekarang ini harus mengalami cedera lagi, dan dikhawatirkan ini adalah cedera Achilles.
Lebih khawatirnya lagi adalah mungkin aja ini game terakhirnya Damian Lillard in a Bucks jersey. You never know. Setahu gue off season ini dia ada player option guys. Jadi kalau dia nggak mau ambil, dia mau pindah ke tim lain itu bisa banget sih. But hopefully best wishes untuk Damian Lillard get well soon. Semoga tidak terlalu panjang nanti untuk istirahatnya. Tapi you don't wanna see this in the playoff lah. Pokoknya kita kalau di playoff tuh sedih banget sih kalau ada superstar yang cedera karena kita pengen semua bintangnya main semua sih. So that was a really unfortunate aja sih terjadi hari ini. Giannis tadi 28 poin, 15 rebound, 6 assist. KPJ juga mantap banget sih, 23 poin and 6 assist. Tapi ya biasalah, Kyle Kuzma nyayur lagi guys hari ini. Main 16 menit doang, 1 dari 6 nembaknya dan hanya 3 poin saja. Yang lucu adalah si Doc tadi keluarin dia di first quarter, lalu masukin lagi pas garbage minute. Aduh, nyesek banget sih kalau main di garbage minute kayak gitu ya. Tapi Kuzma menurut gue worst trade so far sih untuk si Milwaukee Bucks. Penasaran juga sih Giannis sih. Menurut kalian apakah Giannis akan minta trade dari Milwaukee? Let me know in the comment section. Gue penasaran sih pendapat kalian semua juga sih. Soalnya Milwaukee gue gak tahu sih. Kayak Milwaukee tahun depan juga akan susah sih untuk konten sih. Jadi kayak udah agak gak ketolong sih. Tim Bucks ini kayak udah harus dirombak ke depannya. Yang udah gak ketolong juga adalah kelihatannya Orlando Magic ya. Boston tadi juga tinggal 1 kemenangan lagi nih. Setelah mengalahkan Magic 107-98 di game keempat tadi ini. Jujur gue belum lihat highlightsnya sama sekali, gue nggak sempet tadi untuk nonton, jadi gue hanya kasih tahu kalian performance-nya aja. Pertama-tama what a defensive performance from Al Horford, gila man, hustle-nya sama effort-nya sih high level banget man, di umurnya dia udah 38. Opa Al tadi finish with 5 blocks. Kalau offense aman lah, ada Jason Tatum tadi 37 poin, 14 rebound dan juga 3 steals. Jaylen Brown juga 21 poin, 11 rebound. KP 19 points, D White 18 poin. I think this series is pretty much over too guys. Di East kayaknya nggak ada yang seru-seru ya. Di East kayaknya kalau nggak 3-0, 3-1 semua sih. Jadi semoga ada semifinal sih. I think semifinal East harusnya ketat sih. I think both series might go to 6 or 7 nanti itu sih menurut gue ya. So itu adalah game-game hari ini. Besok pastinya kita hanya menunggu untuk game 4 antara Rockets dan juga Golden State Warriors. Gue pasti tune in banget sih untuk melihat bagaimana gamenya Steph Curry besok ini. Apakah Steph Curry besok akan bantai-bantai Rockets lagi guys? Let me know in the comment section. But seperti biasa lah, kita expect gamenya untuk sangat physical banget. Dan juga pastinya Rockets harusnya mewaspadai para role player si Golden State Warriors besok ini. So itu isi dari gue timeout hari ini. Thank you so much guys sudah menonton timeoutnya. Really appreciate everybody sudah menonton secara full. So once again jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk comment, and thank you guys for watching. I will see you guys again very soon. Peace out everybody.